Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Semua saudara-saudara yang berkumpul di sini, kami selain memberikan sosialisasi tentang pengertian nasab, keabsahan sebuah nasab yang berhubungan dengan baginda Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang mana Imam Malik telah memberikan kode agar supaya orang-orang yang mengaku nasab secara batil, kita harus berusaha mempublikasikan bahwa nasab itu batil. Itu hukumnya wajib. Terus kita harus punya ghirah juga, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ayyakuna lahu ghirah. Kita harus punya kecemburuan sosial kepada orang-orang yang mengaku nasab mulia bersambung kepada baginda Nabi. Di samping itu, kami ingin bersilaturahmi bersama untuk menyatukan dzurriyyah daripada Wali Songo. Lepas Wali Songo ini keturunan Nabi, bukan, kami tidak ada urusan. Kami ingin menyatukan saudara-saudara kami di bawah keturunan Wali Songo yang 9, insya Allah, dengan partisipasi dari saudara-saudara kami ini. Semoga Madura ini tidak lupa tentang kakek moyangnya, leluhurnya, bukan malah mendukung leluhur orang lain, tapi seyogyanya mendukung leluhurnya sendiri. Begitu, terima kasih. Kalimat lain. Mohon soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami alhamdulillah dapat berkumpul di sini bersama saudara-saudara kami, terutama di Trah Sayyid Husin Sangka. Maksud dan tujuan kami berkumpul di sini tidak lain terkecuali ingin merajut kembali Trah Sayyid Husin, terutama umumnya dari kalangan keturunan Wali Songo, untuk menyongsong kembali, silaturahim kembali, untuk merajut kembali dari perpecahan-perpecahan, baik dari segi pemahaman nasab, perpecahan dalam masalah apa istilahnya antara pro tidak pro-nya mengenai polemik nasab yang ada sekarang ini. Jadi kita ingin merajut kembali agar supaya bersama-sama bangga atas leluhurnya dan tidak bangga terhadap leluhurnya orang lain. Itu tujuan pertama. Yang kedua, agar supaya kita sebagai Trah Wali Songo, keturunan Wali Songo, terutama di Trah keturunan Sayyid Husin Banyusangka ini, agar supaya dapat silaturahim, bukan untuk bangga-banggaan. Terus yang terakhir, maksud dari kami silaturahim dengan saudara-saudara dari berbagai dzurriyyah daripada Sayyid Husin untuk saling akur, damai, dan sehingga menghadirkan rasa satu hati, satu jiwa, merasa satu darah, bahwasanya kita ini satu darah, satu hati, satu leluhur. Itu. Ini sekian dari kami untuk sementara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tuan rumah, tuan rumah. Iya. Ayo. Dari tuan rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ucapkan banyak terima kasih kepada semua dzurriyyah dari Sayyid Husin yang terus terang kami sangat bangga sekali dengan adanya polemik ini. Polemik nasab ini dapat kita ambil manfaat yang sangat besar sekali, yang mana dulunya kita nggak kenal dengan saudara-saudara kami, bisa polemik nasab, maka kita bisa
bersilaturahmi, bersambung. Sangat setuju kalau kita dalam permasalahan-permasalahan yang ada saat ini, bukan kami menuntut untuk diakui kebersambungan kepada Rasulullah, tidak. Tapi yang paling pertama dan utama menyambungnya silaturahmi, ketemunya keluarga-keluarga kami dari berbagai zuriyah, sehingga saat ini alhamdulillah kami bisa berkumpul dan berjuang bersama, memberi pencerahan kepada masyarakat sehingga kita bisa menyatu dan bangga kepada leluhur kami sendiri. Terima kasih Yai semuanya. Semoga ini terus menyambung, selalu menyambung dengan yang lain yang saat ini masih belum kita kenal, belum kita temukan bahwa ini adalah darah daging dari bani-bani yang ada. Kiranya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Duk Kiai Ayatullah. Baik, teman-teman dan kaum muslimin secara umum dan zuriyah anak cucu Wali Songo secara khusus. Kami jelaskan kenapa ada polemik nasab dan kenapa kita harus berjuang memberi pencerahan kepada umat di dalam polemik nasab ini. Yang pertama, urusan to'n, membatalkan nasab itu memang dilarang keras oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan sebab adanya polemik nasab itu, ini pertamanya udah kesombongan daripada kaum Ba'alawi yang dari dulu selalu membatalkan nasabnya Wali Songo. Apa sih sebenarnya salahnya Wali Songo kepada mereka? Sehingga mereka ambisi sekali di dalam membatalkan nasab Wali Songo, baik jalur ke atas maupun ke bawah, yang selalu digembar-gemborkan oleh mereka di dalam panggung-panggung dakwahnya, bahwa Wali Songo itu katanya tidak mempunyai keturunan laki-laki. Oleh karena itu, menurut mereka, dzurriyyah Wali Songo ke bawah ingkirot, habis. Karena Wali Songo semua itu hanya memiliki putri, tidak pernah memiliki putra. Ini kebohongan yang sangat besar daripada mereka. Ini yang sering disampaikan oleh dai mereka yang si rambut pirang itu. Ya. Terus yang kedua, mereka itu sangat ambisi sekali di dalam membatalkan ketersambungan nasab Wali Songo ke atas. Bukti konkretnya, pengakuan tertulis dari mereka yang katanya ditulis oleh Persatuan Umat di dalam sebuah buku yang berjudul Keabsahan Nasab Ba'alawi, di dalam menjelaskan nasab mereka, kembali mereka membatalkan dan bahkan memfiktifkan Sayyid Soleh bin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang merupakan pongkol nasab dari 3 Wali Songo, yaitu Sunan Giri, Sunan Kudus, dan Sunan Gunung Jati. Hanya dengan alasan yang tidak berdasar, alasan yang remeh sekali, seperti alasan interpolasi pentahkik di dalam menetapkan Sayyid Soleh sebagai putra dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Di sini mereka mengabaikan sumber data yang jelas, terus keterangan yang valid dari kitab-kitab sejarah maupun kitab-kitab menakib Syekh Abdul Qadir Jailani. As-Satonaufi, kitab terdekat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sudah menceritakan bahwa Sayyid Soleh adalah bagian dari putra Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua, kitab Nasabah Murtadha Az-Zabidi di dalam kitabnya Al-Amali fil Ahadis wal Adab itu menyebutkan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu dikunyai dengan Abu Soleh.
Terus kitab yang ketiga, kitabnya Amirul Mukminin fil Hadis, yaitu Ibnu Hajar Al Asqalani, yang juga menyebutkan dan mengkuliai Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Abu Soleh. Kitab-kitab sejarah yang juga banyak kita temukan, baik dalam Syiar A'lamin Nubala, Bidayah wan Nihaya, Ibnul Athir, itu juga menuliskan bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yukanna fi ba'dil buldan bi Abi Soleh. Syekh Abdul Qadir Jailani itu dikunyai di beberapa negara, di beberapa kota itu dengan Abu Soleh. Ini diabaikan oleh mereka dan ini dibatalkan oleh mereka dan bahkan difiktifkan. Oleh karena itu kami merajut kembali dzurriyyah, anak cucu Wali Songo, untuk bersatu kembali di dalam menjaga dan memelihara manuskrip silsilah para Wali Songo yang bersambung kepada Syekh Abdul Qadir Jailani atau kepada Al-Husain atau maupun Al-Hasan. Oleh karena itu kami sekarang diskusi. Begini sementara, mohon disambung ke Galip. Ya, terus masalah pembatalan nasab para habaib. Ini sesungguhnya kalau kita kembali kepada kajian ilmu nasab, kajian ilmu sejarah, tabaqat dan rijalul hadis, ini sesungguhnya bukan dibatalkan, batal dengan dirinya sendiri. Namun sebuah pengakuan kalau tidak dikoreksi, tidak ada pelaku untuk mengatakan yang hak bahwa itu adalah batal, ya sesuatu yang batil pun disangka itu hak. Nah, oleh sebab itu dalam pembatalan nasab Ba'alawi ini memang pertama kali itu datang dari kajian ilmu nasab. Secara kajian ilmu nasab itu telah dikumpulkan oleh pakar-pakar dari saudara-saudara kami yang dari berbagai lapisan ini sudah. Mukimat ini sungguhnya ya, mukimat itu muhibbin Kanjeng Nabi Muhammad. Bukan mukimat dilarikan ke keimat saja. Mukimat apa Kiai? Mukimat muhibbin Kanjeng Nabi Muhammad. Maka ditelitilah, ada seorang tokoh yang dijadikan sebuah pongkol nasab mereka, itu namanya Ubaid. Ubaid ini dianggap bin Ahmad Al-Muhajir, yang mana Al-Muhajir ini sungguhnya adalah gelarnya pertama kali Al-Abah dan An-Nafad. Kapan Ahmad Al-Abah ini digelari Al-Muhajir? Di abad 12. Sebelumnya nggak ada. Gelar Al-Muhajir itu nggak ada. Terus setelah diadakan investigasi mulai dari kitab nasab, kitab sejarah dan semacamnya, ternyata kita temukan data bahwa pertama kali yang memproklamasikan nasabnya Ba'alawi ini adalah jelas-jelas Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Kita bisa melihat di Tasbitul Fuad di halaman 1560 juz 3 karya dari Ahmad Al-Hasawi. Dia mengatakan pertama kali beliau adalah murid langsung dari Al-Haddad, murid andalannya. Berarti ini kabarnya dari Al-Haddad. Mengatakan bahwa yang namanya Ali As-Sakran inilah yang mengaku pertama kali nasabnya bersambung kepada Kanjeng Rasul lewat Syed Ahmad Al-Abbas. Nah, setelah ditelusuri ternyata ini bukan data dari kakek moyangnya. Buktinya di Al-Burqa Al-Musiqah di halaman 150 dijelaskan, hakadha huwa huna Ubaid wa huwa al-ma'ruf inda ahli Hadramaut. Adakah Ahmad punya anak Ubaid ma'ruf di kalangan Hadramaut?
kita kaji. Di Hadramaut itu yang terkenal ada Tabaqat Fuqaha Yaman. Di sana tidak ada tokoh Ba'alawi satupun. Ada seorang raja yang sudah menguasai dataran-dataran di antara Yaman. Itu dari dinasti Ar-Rusuli punya kitab namanya Turfatul Ashab. Ternyata juga tidak kenal dengan tokoh-tokoh Ba'alawi yang namanya Ubaid yang dicantolkan kepada Sayyid Ahmad Al-Abah, Alwi yang katanya putra Ubaid, Muhammad putra Alwi, Alwi putra Muhammad, bahkan Muhammad Ali Khalid Qasam. Bahkan mereka bisa berdusta bahwa yang namanya Ali Khalid Qasam itu katanya adalah orang yang di saat membaca tahiyat dia mengatakan Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakek moyangnya yang namanya Ali Khalid Qasam ini dijawab oleh baginda di waktu sholat mengatakan wa alaikassalam ya Syekh. Setelah ditelusuri di Tarikhul Janadi, ternyata Ali ini orang yang ada di kisaran abad 7 akhir atau abad 8. Sedangkan yang namanya Ali Khalid Qasam yang dicatat oleh mereka itu abad 6. Dan wafatnya di Tarim. Ternyata Ali yang mengatakan at-tahiyya assalamualaikum ayuhan nabi yang dijawab oleh Nabi, ternyata wafatnya di Taiz. Antara Taiz dengan Tarim itu bagaikan Madura Aceh. Jauh sekali. Ya Jakarta lah. Itu sebuah wilayah yang sangat jauh. Nah, kedustaan seperti ini juga bisa ditemukan di saat Ubaid dicantolkan kepada Abdullah. Kalau kita mengkaji nasab yang terdapat dalam Mukhtalif dan Mukhtalif, itu akan ditemukan bahwa di sana terdapat adraj. Apa kata ulama nasab itu adalah dokumen palsu. Kita tidak menelusuri tentang sejarah ini, tidak. Dari data mereka sudah tidak ada kesinkronan. Itu satu di dalam bab nasab. Kalau di dalam bab sejarah, mereka itu punya kitab. Mulai dari yang namanya Al-Burqatul Musyiqah, Masyra'ur Rawi, Syarhul Aidiyah, sampai kitab terakhir di abad 14 namanya Ya Syamsul Zahirah. Itu mengatakan kakek moyang mereka yang namanya Alwi bersama ayahnya namanya Ubaid, terus bersama kakeknya yang dianggap Ahmad Muhajir itu hijrah bersama Muhammad bin Sulaiman dari kakeknya Banil Ahdal. Ternyata ulama sepakat bahwa yang namanya Muhammad bin Sulaiman dari kakeknya Banil Ahdal itu di waktu hijrah dari Irak itu tahun 540-an. Berarti di abad 6. Sedangkan Ahmad Al-Abah yang juga gelarnya An-Nafat itu sudah wafat di awal abad 4. Mana mungkin itu kakek mereka? Itu secara sejarah. Ini saya berbicara tentang dokumen yang mereka punya. Bukan dokumen lain. Kalau dokumen lain memang fiktif. Tidak usah dicari. Ini paduan antara dokumen mereka sendiri yang telah tertera dalam kitab-kitabnya mereka. Terus kalau kita pakai Syiar A'lamin Nubala, kitabnya Imam Az-Zahabi bisa dilihat di jilid 3 halaman 4. Juga seorang nasabah yang bernama Sulaiman At-Turbani mengatakan apabila nasab itu datang dari seseorang yang banyak dongengnya, khurafat-khurafat, dan itu bisa dilihat di cuplikannya di Rasail fi Ilmil Ansab. Itu laisa bimusbitin abada, itu bukan penisbatan, itu pendusta. Ternyata setelah dikaji, kami mengeluarkan dengan Kiai Ja'far tentang khurafatnya Ba'alawi, bisa ditemukan mulai dari pertama kitab mereka Al-Burqatul Musyiqah mengatakan bahwa Allah katanya yatajalla li ahlil Yaman. Andaikan titik dari itu bisa kami takwil, yatajalla itu birrahmah wal maghfirah, tapi dia mengatakan bisa dilihat dari Arfah.
Oh, berarti dia tajallahnya itu bidzat. Ini sebuah kesesatan. Terus masih dilanjutkan di Masra'ur Rawi, di manuskrip aslinya 212 halaman 212 dikatakan Fakih Muqaddam mengatakan anallah. Di saat Arabi itu mengatakan begini, hal Muhammad ibn Ali wallah? Qala na'am anallah fakharra maghsyiyan alaih. Na'am ini kalau kita dikatakan kata Ja'far halul ghaibah, kok bisa mengatakan na'am, ini nyambung bukan halul ghaibah. Ditambah lagi tidak sadarnya baru setelah mengatakan. Afa itu kalau huruf atop afa itu bermakna tertib. Fakharra maghsyiyan alaihi, baru setelah mengatakan tidak sadarkan diri. Oh, berarti di waktu mengatakan dia sadar, bahkan mengatakan na'am. Lah, di antara kawan-kawan ini ada yang membela. Dan terus bisa dilanjutkan oleh beliau. Begini teman-teman, ya kami meneruskan. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, sebab akibat adanya polemik nasab itu tidak lain dan tidak bukan itu disebabkan oleh kaum Ba'alawi sendiri yang terlalu ambisi di dalam membatalkan nasab Wali Songo baik ke atas dan ke bawah. Terus yang kedua, to'en di dalam nasab, pembatalan nasab ini bukan hanya terjadi sekarang ini. Jadi zaman-zaman sebelumnya pun seperti nasabnya Imam Syafi'i, Imam Madhab, itu pernah dibatalkan oleh Imam Al-Jurjani, tapi diselamatkan oleh keterangan-keterangan dan bukti-bukti yang valid. Kemudian nasabnya Ahmad bin Hambal kepada Quraisy itu juga pernah dibatalkan. Bahkan banyak yang membatalkan. Yang menyelamatkan nasabnya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Madhab keempat dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, ialah kitab sezaman yang ditemukan dalam syair jahiliyah Abdul Qais yang menerangkan tentang dua kakek pongkol nasabnya Imam Ahmad bin Hambal. Terus yang sama persis ceritanya dengan kaum Ba'alawi ialah nasabnya Imam Tabari. Disebut dalam kitab sejarah Baitut Tabariyin. Baitut Tabariyin itu di abad ke-9 itu nasabnya dibatalkan. Yang asalnya Baitut Tabariyin itu disebut dengan Sayyid karena ketersambungan nasabnya kepada Sayyidina Husain Asy-Syahid melalui pongkol nasabnya yang bernama Abdul Wahid itu dibatalkan dengan catatan kitab sezaman. Ini sama persis dengan kaum Ba'alawi. Yang pongkol nasabnya itu yang disebut masyhur dengan Ubaid diperpanjang dengan Ubaidillah, kemudian dilepas tasghirnya menjadi Abdullah yang diasumsikan oleh Ali As-Sakron dalam kitabnya Al-Burqa Al-Musiqah sebagai Abdullah yang tertulis di dalam kitab Tarikh Al-Janadi Al-As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, seperti itu. Jadi pembatalan nasab ini bukan terjadi di Indonesia, ini ilmu ya. Jadi kepada kaum muslimin jangan nanti mengira atau menuduh kami ini adalah unsur kebencian iri hati, tidak. Justru ini adalah kepedulian kita terhadap nasab mulia baginda Nabi besar Muhammad SAW. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibnu Hajar, yang diutarakan oleh Kiai Ghalib, dan juga kami menyampaikan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali radhiyallahu taala an, laulal hifz, seandainya tidak ada kepedulian untuk menjaga nasabuhu asy-syarif, nasab mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahtalaton nas fil ansab, maka manusia ini akan mengaburkan nasabnya dan mencantolkan dan mencangkokkan nasabnya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama nasabah membuat dan merangkai kaidah sebagaimana seperti istilah-istilah dalam qaid fiqhiyah, istilah-istilah dalam kitab-kitab hadis, di dalam mengkodifikasi sebuah hadis sahih atau hadis yang tidak sahih. Para ulama membuat istilah dan kaidah agar tidak semua orang mengaku mempunyai cerita
yang tersambung kepada hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini sama persis seperti itu. Kepedulian para ulama di dalam menjaga apapun yang dinisbatkan kepada baginda Nabi, terlebih dalam nasab ini. Sudah jelas hadisnya. Siapa yang berbohong atas namaku falyatabawwa maq'adahu minan nar. Baik dalam urusan pernyataan, baik dalam ataupun dalam urusan nasab. Oleh karena itu kami, kepedulian kami sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang peduli akan kesucian baginda Nabi, kami berjuang untuk meluruskan pengakuan-pengakuan yang tidak berdasar. Sebenarnya, kalau kita menghadapi polemik nasab ini dengan secara ilmiah, sudah selesai. Nasabnya Ba'alawi itu putus dan manhulah, bohong. Kenapa? Seperti yang disampaikan oleh beliau tadi. Karena pengisbat pertama nasab Ba'alawi yang mencangkokkan Ubaid sebagai putra Sayyid Ahmad bin Isa al-Abah atau An-Nafat itu adalah Ali Asyakron dalam kitabnya Al-Burqa Al-Musiqah. Dan seperti yang dibacakan oleh beliau tadi, itu mengisbat nasab berdasarkan syair bagusnya. Wadiwadidihil Maimun Ubaidun atau Ubaidin, Al-Ayasir atau Al-Ayasir, Ubaiduhum atau Ubaidin. Berdasarkan syair ini kemudian diperjelas dan dipertegas dalam syarahnya oleh Ali As-Sakron, wa hakadha huwa huna Ubaidun wa huwal ma'ruf inda ahli hadramut wal musattar fi kutubihim wal mutadawal fi silsilatih nasabihim annahu Ubaidillah. Nah, di sini kemudian beliau melanjutkan tulisannya, wa qad fahimtu mimma taqaddama awwalan mangkulan min tarikhil janati. Setelah Ubaid itu diperpanjang menjadi Ubaidillah, kemudian diasumsikan bahwa Ubaid itu adalah sebuah tasgiran dari Abdullah yang tertulis dari kitab Al-Janati. Itu sudah sesuatu yang disampaikan oleh Ki tadi, dokumen palsu. Kenapa dokumen palsu? Karena Abdullah yang ada dalam tarikh Al-Janati itu bukanlah Ubaid yang ada di Al-Burqa Al-Musiqah. Ini beda keluarga, beda keturunan. Tapi diasumsikan oleh Ali As-Sakron. Jadi kalau kita percaya, ya kita percaya terhadap asumsi. Kita percaya terhadap sesuatu yang bohong. Masa kita harus dipaksa untuk percaya dengan klaim bohong? Berarti kita mudah dibohongi. Oleh karena itu ya, ayo kita kaji. Kalau perlu diskusi gak apa-apa. Kalau memang ada muhibbin yang mau diskusi, monggo. Atau Ba'alawinya saja yang mau diskusi, yang monggo. Kita luruskan. Agar apa? Agar umat ini terlepas dari kesesatan polemik nasab yang diasumsikan. Terus yang kedua, yang digembar-gemborkan oleh Sirumil Abbas, bahwa kitab tertua dalam pengisbatan nasab Ba'alawi itu adalah Jauharus Syafaf. Jauharus Syafaf itu sekilas tadi sudah disampaikan oleh Hegel. Itu bukan kitab nasab, melainkan kitab khurafat. Sedangkan kitab Jauharus Syafaf katanya itu lebih tua dari Al-Burqa Al-Musiqah karena ditulis di abad ke-8, sedangkan Al-Burqa Al-Musiqah di abad ke-9. Walaupun di sisi lain Jauharus Syafaf itu diragukan penulisannya itu di abad ke-13 gitu. Selain terlepas dari itu, Jauharus Syafaf itu kitab-kitab khurafat yang mencatat khurafat-khurafatnya Faqih Muqaddam. Di antaranya yang mengaku Allah. Yang mengaku Allah itu di Jauharus Syafaf itu masih original. Berupa manuskrip. Masih berupa manuskrip dan original, tidak ada halul waibahnya. Ya, ada halul waibahnya itu di Masraq Rawi. Iya, di Jauharus Syafaf itu masih original. Tidak ada ya yang namanya halul waibah satu, tidak ada. Karena itu yang asli. Kemudian itu dimodif oleh keturunannya itu biar lebih indah, bahwa seolah-olah Faqih Muqaddam ini yang notabene adalah tokoh gerakan batiniyah di dalam merusak tauhid dan akidah bahkan agama, itu dipoles sedikit agar menjadi tokoh sufiyah
yang mengaku Allah itu dalam keadaan tidak sadar. Begitu teman-teman. Jadi ini yang ini bukan sekedar polemik nasab, akan tetapi di sini ada gerakan penyesatan massal yang dibalut oleh nasab suci baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Baik, ada tambahan? Ada tambahan kayaknya? Iya, betul. Selain nasab ini memang kalau karena berdusta atas nama baginda Nabi, baik berupa darahnya, af'alnya, perkataannya itu tidak sama dosanya, maka fardu kifayah bagi setiap orang muslim yang tahu dan mengetahui bahwa nasab ini palsu harus disampaikan. Kalau itu kan bukan nasabah. Nasabah, ya apa itu takrif nasabah? Nasabah itu adalah orang yang mengetahui nasab seseorang, orang yang mengkaji nasabnya Ba'alawi, beserta kaedah-kaedahnya, baik kaedah ammah atau khosoh, mengetahui itu sudah nasabah di bidang nasabnya Ba'alawi. Karena orang yang mengetahui nasabnya seseorang, mungkin di dalam nasab-nasab yang lain tidak masuk kepada nasabah, tapi orang yang meneliti sungguhan dalam nasabnya Ba'alawi sudah masuk kepada takrif itu yang namanya nasabah. Begitu. Karena begini, di samping batal secara nasabnya, di saat mereka memproklamasikan kakek moyang, mohon maaf, kakek moyangnya itu mi'raj 70 kali. Di sini ternyata ditemukan di Al-Wariqat dikatakan bahwa yang namanya Abu Bakar bin Salim itu adalah syarikah fil mulki dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini tidak bahaya? Walam yakul lahu syarikun fil mulk. Di sana diterangkan mulki mulkuka tusarrifu bihi kaifa syi'ta. Abu Bakar bin Salim, keratonanku adalah keratonanmu, kamu gunakan apa sesukamu. Ini apakah tidak bertentangan dengan walam yakul lahu syarikun fil mulki? Oleh sebab itu gerakan kami untuk menyadarkan masyarakat umum agar tidak tersesat di kemudian hari adalah sebuah perjuangan insyaallah yang mulia. Amin. Amin. Nggih, closing statement nggih. Nggih. Closing statement mau ditutup ini baik, ada 2 poin yang bisa kami petik untuk dijadikan hikmah agar menjadi bekal bagi kami untuk menuju kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, polemik nasab ini jangan disalahartikan sebagai fitnah atau sebagai benci dan iri maupun dengki, bukan. Akan tetapi ini demi menjaga nasab suci baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ini yang pertama. Terus poin yang kedua, di sini adalah ada gerakan penyesatan massal terhadap umat yang dibalut oleh nasab suci baginda. Alhamdulillah, kemarin ada salah satu muhibbin yang telepon saya sampai 2,5 jam menceritakan tentang hurufatnya kaum Ba'alawi yang sudah kami tulis dalam buku hurufat kami, dan disampaikan kepada guru kami yang ada di Mekah. Ternyata guru kami yang ada di Mekah itu tidak percaya dengan hurufat atau ya selama ini dugaan kami benar kalau guru kami memang tidak tahu terhadap gerakan-gerakan sesat mereka. Jadi sampai guru itu katanya bilang kepada muhibbin itu, nanti kalau kamu sudah pulang coba teliti lagi kitab-kitab hurufatnya Ba'alawi.
apakah itu memang benar tulisan dari para leluhur mereka, atau memang pernyataan-pernyataan yang dipelintir atau pernyataan-pernyataan miring yang dinisbatkan kepada para leluhur mereka. Di antaranya yang Muhyiddin tersebut itu sampaikan kepada beliau yang terdapat dalam kitab Kunuzus Sa'adah, yuhillu haraman. Leluhur Ba'alawi ini menghalalkan sesuatu yang haram, seperti nyemek-nyemek payudara gadis di jalan setiap yang ditemui. Terus saya sampaikan kepada dia di telepon, ya, kalau memang itu adalah pernyataan miring atau pernyataan yang dinisbatkan kepada para leluhur mereka, sudah dari kemarin mereka itu akan melakukan konversi pers untuk menyampaikan bahwa semua yang kami sampaikan melalui kitab khurafat itu adalah tidak benar. Akan tetapi itu tidak dilakukan oleh mereka karena memang itu adalah betul-betul benar dari kitab-kitab mereka, dan kitab-kitabnya sudah jelas. Bisa di-download di Google kalau memang tidak tahu kitabnya, halamannya, kitabnya sudah kami pengarangnya, sudah kami cantumkan semua. Ya, itu yang terdapat di Kunuzus Sa'adah. Dan ada lagi yang lebih tajam dari itu, lebih ekstrim dari itu, micek-micek, nyemek-nyemek kemaluan perempuan. Itu dilakukan di Babu Salam, Masjidil Haram. Dan banyak lagi pernyataan-pernyataan yang mirip, seperti yang disampaikan ke Ghalib Sahuri tadi, serah terima jabatan dengan Allah. Itu sudah terima jabatan, ya abdi mulki mulkuka, wahai hambaku, kerajaanku adalah kerajaanmu juga. Syarikun fil mulk gitu. Syarikun fil mulk. Iya. Jadi Ba'alawi ini sama dengan Allah akhirnya. Dan di buku terbaru mereka, Kiai, ya, di buku terbaru mereka itu ya, ada pernyataan yang dinukil dari tokoh batiniyah yang dinisbatkan kepada Ibnu Ajib, bahwa agama itu terbagi menjadi dua bagian, ubudiyah dan rububiyah. Jadi yang rububiyah ini adalah mereka kaum Ba'alawi, manusia setengah Tuhan. Rububiyah, manusia setengah Tuhan. Kalau kami ini adalah ubudiyah, iya, manusia setengah Buddha. Seperti itu. Makanya yang setengah Tuhan itu tidak boleh disalahkan. Oleh karena itu di setelahnya, pernyataan setelahnya itu, jangan jadikan ahli syariat sebagai hujjah atas ahli hakikat. Jadi ini sudah mau mengkebiri syariat mereka itu. Tapi alhamdulillah, mungkin ya karena sudah kami jawab, tapi belum naik cetak. Terus kami sampaikan sekilas tentang kesesatan yang terdapat dalam buku itu. Ya kami juga sampaikan kepada Muhyiddin, ini menjiplak nama kitabnya Syekh Muhammad yang sangat populer, tapi di Indonesia kan. Mafahim yajib an tusahhah. Pemahaman yang harus diluruskan. Jadi saya juga sampaikan di video-video sebelumnya kepada para alumni Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki, ini loh, kitab guru kita dicontek oleh kaum Ba'alawi dan disalahgunakan untuk dijadikan hujah atas pengakuan-pengakuan sesat mereka. Kalau seandainya saya punya kemampuan untuk menuntut, ya saya tuntut. Saya tidak punya kemampuan karena organisasi alumni Syekh Muhammad itu dia organisasi yang resmi. Saya tidak masuk dalam organisasi itu. Seandainya saya masuk dalam organisasi itu, maka saya akan menuntut penulis buku pemahaman yang harus diluruskan, karena isinya di dalam bukan lurus, akan tetapi bengkok-bengkok. Oleh karena itu kami jawab, Kiai, dengan buku pemahaman bengkok kaum Ba'alawi wajib diluruskan, karena di situ terdapat pemahaman-pemahaman bengkok yang disebutkan pada para alim ulama sufi. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.